Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di turunan fungsi trigonometri di part yang keempat. Setelah sebelumnya kita mempelajari mengenai turunan pertama dan kedua fungsi trigonometri, sekarang kita akan menggunakan prinsip turunan tersebut untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum. Perhatikan penjelasan berikut ini. Jika fungsi f(x) mempunyai turunan f aksen c sama dengan 0, maka titik C, Fc disebut titik stasioner. Apa itu titik stasioner? Titik stasioner adalah titik di mana grafik mencapai nilai maksimum atau minimum. Perhatikan grafik berikut ini. Nah, di sini saya mempunyai grafik Y sama dengan sin X. Nah, grafik ini mempunyai titik puncak di sini X1, Y1 dan mempunyai titik di bawah sini X2, Y2. Dilihat dari gambar grafiknya terlihat jelas bahwa X1, Y1 merupakan titik maksimum. Titik maksimum atau titik di mana grafik mencapai nilai tertinggi. Sedangkan X2, Y2 itu disebut dengan titik minimum. Nah, yang kita maksud dengan nilai maksimum atau minimum adalah nilai Y atau nilai ordinat dari titik maksimum atau titik minimum. Jadi, Y1 inilah yang disebut dengan nilai maksimum. Dan Y2 inilah yang disebut dengan nilai minimum. Jika kalian sudah memahami grafiknya, maka untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya, kalian cukup membaca grafiknya. Tapi di sini kita akan mempelajari bagaimana menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi menggunakan turunan pertama. Di sini saya mempunyai soal tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi Y sama dengan sin X untuk X-nya antara 0 sampai dengan 360 derajat. Langkah yang pertama, kita tentukan dulu titik stasionernya. Jadi kita tentukan dulu titik stasioner. Titik stasioner dicapai saat Y aksen sama dengan 0. Jika kita punya Y sama dengan sin X, maka Y aksen adalah turunan dari sin X, yaitu cos X. Berarti di sini cos X sama dengan 0. Sampai di sini kita bertemu dengan yang namanya persamaan trigonometri yang bentuknya kosinus. Di kelas 10 atau 11 kalian sudah mempelajari mengenai persamaan trigonometri. Sekarang mari kita selesaikan persamaan tersebut. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, maka kedua ruas harus dibentuk dalam fungsi trigonometri yang sama, yaitu cos. Cos X sama dengan 0 merupakan cos dari 90 derajat. Maka saya tulis cos X sama dengan cos 90 derajat. Selanjutnya penyelesaiannya adalah X sama dengan 90 derajat plus K kali periodenya 360 derajat. Atau X sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Selanjutnya kita tentukan nilai X-nya dengan menggantikannya dengan bilangan bulat. Kita mulai dari 0. Karena di sini X-nya diminta antara 0 sampai 360 derajat, maka kita mulai saja K-nya dari 0. Untuk K-nya sama dengan 0, maka X-nya dari persamaan ini kita dapatkan 90 derajat atau X-nya sama dengan dari persamaan ini, kalau K-nya diganti 0, kita dapatkan min 90 derajat. Selanjutnya,
Untuk K sama dengan 1. Dari persamaan yang pertama, dari persamaan ini kita dapatkan X-nya adalah 90 ditambah 360 yaitu 450 derajat. Dari persamaan yang ini kita dapatkan X-nya sama dengan min 90 ditambah 360 yaitu 270 derajat. Untuk K sama dengan 2 tidak perlu kita hitung, karena jika kita masukkan K sama dengan 2 dan seterusnya, maka nilainya akan lebih dari 360 derajat. Sampai di sini kita dapatkan X-nya adalah 90 atau 270. Untuk itu, ya, kita tulis di sini, maka titik stasioner yang memenuhi adalah X-nya sama dengan 90 derajat dan X-nya sama dengan 270 derajat. Tadi sudah kita pahami bahwa yang namanya nilai maksimum dan nilai minimum itu didapatkan untuk nilai Y-nya, ya, nilai Y-nya. Nah, untuk itu kalau sudah kita dapatkan X-nya, kita tentukan Y-nya. Untuk menentukan Y-nya, maka kita hitung dengan menggunakan persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan sin 90 derajat. Berapa sin 90 derajat? 1, ya. Lanjut, untuk X-nya sama dengan 270 derajat, maka Y-nya sama dengan sin 270 derajat, yaitu min 1. Dari sini kita dapatkan titik 90 derajat, 1. Jadi ini X-nya, ini Y-nya. Begitu pula dengan titik yang kedua, X-nya 270, Y-nya min 1. Saya tuliskan 270 derajat, min 1. Nah, dua titik ini adalah titik stasioner. Kita lanjutkan dengan titik-titik berikutnya. Titik-titik berikutnya yang perlu diuji adalah titik-titik pada batas interval, yaitu untuk X sama dengan 0 derajat dan untuk X sama dengan 360 derajat. Untuk X sama dengan 0 derajat, Y-nya sama dengan sin 0, sama dengan 0, sehingga didapatkan titik 0,0. Untuk X sama dengan 360 derajat, Y-nya sama dengan sin 360 derajat. Sin 360 derajat sama dengan sin 0, yaitu 0. Sehingga kita dapatkan titik 360 derajat, 0. Ya. Dari sini kita dapatkan 4 titik. 2 titik dari stasioner dan 2 titik dari batas interval. Nilai maksimum tentunya adalah nilai Y yang paling tinggi. Nah, dari titik-titik tersebut terlihat jelas bahwa nilai maksimumnya dicapai oleh 1. Inilah yang disebut dengan nilai maksimum atau nilai yang paling tinggi. Sedangkan nilai minimumnya adalah min 1 atau nilai yang terendah. Nah, sampai di sini maka sudah kita dapatkan nilai maksimumnya adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Kesimpulannya adalah, jadi nilai maksimum untuk Y sama dengan sin X adalah 1 dan nilai minimumnya adalah min 1. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kalian bisa mengerjakan tugas pada modul
di part keempat, yaitu tugas keempat. Silahkan dikerjakan dan selamat belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum